Jebol lagi nih cuy, langsung ke rekening. Setelah 3 kali pengajuan, akhirnya pengajuan terakhir bisa juga langsung lumer. Padahal hanya menggunakan data KTP doang dan juga rekening. Dan di aplikasi ini kata beberapa orang bisa cair melalui e-wallet ataupun dompet Dana ya. Namun gue belum tahu kalau itu karena di sini gue masih menggunakan rekening biasa aja. Dan pastinya lumayan duitnya bisa dibuat jajan dan juga beli gorengan serta untuk keperluan sehari-hari dan juga kebutuhan kalian ya. Dan di aplikasi ini tanpa sebar data aman banget dan pastinya bebas mengajukan di jam berapapun tanpa perlu takut habis kuota dan juga tanpa perlu takut limit kecil dan juga tenor yang singkat. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 1.500.000 ya cuy. Dan di sini kalian bisa lihat untuk jumlah biaya bunganya dan administrasi itu adalah 200.000. Jadi yang harus gue kembalikan yaitu 1.700.000. Dan ini buat yang bertanya, bang apakah itu nggak kemahalan bang? Nah, kalau menurut gua untuk di aplikasi ini udah lumayan terjangkau dan masih dalam standar ya. Karena walaupun pembayarannya ini 200.000, yang kita lihat juga dari segi tenornya, ini tenornya hampir 30 hari ya cuy. Dan bahkan di sini yang diberikan peminjaman itu 1.500.000, kemudian yang dicairkan juga 1.500.000 cuy. Jadi nggak ada pemotongan. Beda halnya kalau misalkan kalian pinjamnya 1.500.000, yang ditransfer 1 juta, yang dibayarkan 1.700.000. Nah, itu memberatkan banget cuy. Namun nggak bakalan sih kalau dipinjol-pinjol legal seperti ini. Beda halnya dipinjol ilegal. Pinjol ilegal nggak ngotak banget ya cuy. Baik dari segi bunga, kemudian pembayaran, apalagi tenor, itu pasti memberatkan banget ya. Nah, dan di aplikasi ini untuk kalian yang mempunyai akun lama, saran gue pakai aja, entah itu akunnya sudah pernah meminjam ataupun hanya sekedar buat doang, ataupun mungkin ya sudah pernah mengisikan data tapi nggak pernah digunakan, itu bisa ya cuy. Namun kalau kalian nggak mempunyai ya silakan pakai aja data barunya. Tetapi untuk data baru agak sedikit rentan di autol sih ya, apalagi kalau kalian hanya asal-asalan mengisikan datanya ya dan dokumennya kurang. Namun ya nggak masalah, dicoba aja dulu, siapa tahu hoki juga bisa langsung lumer ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini ya teman, aplikasinya itu Ada Kami. Dan untuk aplikasi Ada Kami ini dia salah satu aplikasi yang paling ramai banget melakukan pencairan saat ini tanpa batasan kuota. Jadi bebas kalian mau mengajukan kapanpun dan dimanapun, serta kalau kalian yang di auto bisa langsung mengajukan saat itu juga ya cuy.
Akan tetapi saran gua kalau misalkan kalian di auto jangan langsung mengajukan dulu, beri gap dulu sejaman atau 2 jaman baru kalian mengajukan lagi ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ada Kami, pinjaman uang online yang sudah legal OJK dan pastinya sudah bagian dari FPI ya. Nah di sini gue barusan update lagi untuk aplikasinya karena untuk di pengajuan kali ini gue akan rawat, dan kayaknya sih gue akan langsung rawat aja ya cuy, mumpung masih jauh juga untuk tenornya ya. Dan di aplikasi ini pastinya nggak sebar data, jadi udah aman banget. Dan buat kalian yang masih ragu bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan dulu. Dan buat kalian yang pengen download bisa masuk saja melalui Google Play Store, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan ya. Nah untuk di aplikasi ini dia dideveloperi oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia. Dan di sini untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 10 juta download, ratingnya 4,4, ulasan 578.000 ulasan ya. Nah kemarin banyak yang bertanya terkait aplikasi ini, apakah ketika kita di ACC itu langsung dicairkan? Nah itu tergantung cuy. Kalau misalkan kalian di ACC nya pagi, kadang langsung ditransfer saat itu juga. Nah kemarin ini gua di ACC nya sore hari, jadi harus menunggu lama ya cuy, besoknya baru ditransfer. Namun nggak masalah, yang penting bisa di ACC dulu. Urusan untuk pencairannya itu belakangan aja. Yang pasti di aplikasi ini nggak bakalan di prank ya cuy, akan tetap dicairkan juga kok ya, walaupun memang agak sedikit lama karena pencairan lagi menumpuk banget sih ya. Dan di sini ada ulasan-ulasan, bisa kalian jadikan bahan acuan dulu ataupun bahan pembanding. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya lumayan menarik. Ini limit peminjamannya 10 juta rupiah, kemudian uang dikirim kurang dari 24 jam, kemudian banyak metode pembayaran, pelunasannya mudah, perlindungan terhadap data pribadi, dan sini membantu permasalahan kalian setiap saat dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya kita ke tentang aplikasinya. Di sini untuk detail aplikasinya, periode peminjaman cicilan 3, 6 dan 12 bulan, limit peminjaman 3 juta rupiah hingga dengan 10 juta rupiah. Suku bunga maksimal APR 36% per tahun, biaya layanan 1,42% dari pokok peminjaman. Dan di sini semuanya sudah lengkap banget, ada contoh simulasinya juga ya. Dan untuk peminjamannya dan lain-lain, untuk syarat peminjaman harus warga negara Indonesia berusia 20 tahun ke atas. Dan di sini ada contoh pembayaran juga. Ini bisa kalian hitung aja dulu ya, biar kalian paham juga ya cuy. Nah untuk aplikasi ini ada nomor teleponnya, email, jam kerja, website dan lain-lain. Ini kalian bisa follow aja akunnya dan sosial media lainnya. Selanjutnya untuk aplikasinya dia dirilis sejak 18 Mei 2020. Jadi memang udah lama banget. Kemudian untuk izin aplikasinya di sini hanya kamera, lokasi dan mikrofon doang ya. Jadi udah aman banget, nggak bakalan sebar data kalian juga ya. Dan ya udah bisa dipastikan sih di aplikasi ini worth it banget buat yang sering di auto ataupun sering digantung di pinjol-pinjol lainnya. Bisa coba aja, siapa tahu bisa ikutan nyantol juga dan lumer langsung ya. Nah oke, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk saja dulu ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Ada Kami, dan ini tampilan baru lagi sih ya cuy. Nah di sini kita tekan lewati aja. Nah ini masih loading dan ini versi terbarunya ya. Nah jadi sebelum kalian merawat pastikan update dulu versi terbaru dari aplikasinya biar kalian nggak di-auto dari segi sistemnya. Karena kalau sistem yang meng-auto kalian, mau itu data kalian bagus, mau kalian pembayarannya cepat, nggak macet, itu tetap bisa di-auto ya. Nah ini peminjaman perdana itu 2.100.000 untuk limit tertingginya, namun bisa naik sampai dengan 10 juta rupiah kalau misalkan kalian sudah 2 kali meminjam ya. Nah di sini kita langsung saja untuk segera peminjaman. Nah ini tampilan awalnya itu untuk pengisian perdana, yaitu foto KTP doang ya. Nah setelah kalian tekan di sini itu kan akan diarahkan untuk mengambil foto KTP dan jangan keluar dari batas yang telah ditentukan karena sudah ada garis juga ya cuy. Nah selanjutnya di sini untuk KTP-nya itu sama aja ya cuy, dan kalian harus mengisikan data pribadi dulu. Nah untuk aplikasi ini juga sudah dilengkapi oleh ISO 27001, yaitu keamanan data yang bersifat internasional juga, jadi udah aman banget. Dan di sini kita kayaknya nggak bisa perlihatkan ya, coba kita masuk ke tampilan akun gua ya cuy, apakah bisa, karena biar kalian bisa lihat juga untuk step-stepnya ya. Namun kayaknya di sini nggak bisa ya cuy, nggak ada untuk
pengisian datanya, jadi harus diisikan dulu baru bisa kalian lanjut ya. Namun gua nggak bisa lanjut karena di sini harus memasukkan data pribadi ya cuy. Nah oke, untuk pengisiannya sih sama aja seperti aplikasi pinjol pada umumnya, kalian ikuti saja step by stepnya dan pastikan untuk slip gajinya. Saran gua kalau misalkan kalian melampirkan dokumen slip gaji itu harus yang pertama bukan slip gaji yang ditulis tangan, melainkan dalam bentuk diketik dan dalam bentuk PDF juga ya cuy. Dan pastikan harus ada tanda tangan dari tempat kalian bekerja ataupun perusahaan kalian jikalau kalian kerja di perusahaan ya. Dan yang harus kalian ketahui juga untuk pengisian gajinya itu harus sama dengan yang tertera di slip gaji jikalau kalian mengisikan dokumen slip gaji. Misalkan jangan sampai ada berbeda ya. Misalkan di slip gaji itu tertera 5 juta, kemudian di kolom untuk pengisian gajinya itu kalian isikan 4.500.000 atau mungkin 3 juta. Nah itu kan nggak sinkron ya cuy. Dan pastikan harus sesuai ya, karena yang menjadikan patokan itu adalah dokumen slip gaji kalian jikalau kalian memasukkan. Kalau enggak sih ya nggak masalah ya cuy. Dan pastinya kalau kalian melampirkan dokumen foto tempat bekerja ataupun foto kalian sedang bekerja, pastikan kalian sedang menggunakan seragam kerja kalian ataupun foto tempat bekerja kalian itu harus ada pelang namanya ya. Misalkan kalian isikan untuk tempat bekerjanya itu adalah Warkop Punakawan. Nah untuk foto tempat bekerja kalian itu harus ada pelang nama Warkop Punakawan juga. Soalnya kalau hanya foto doang bangunan tempat pekerjaan itu nggak bakalan bisa ya cuy. Dan nanti setelah kalian mengajukan itu akan langsung dihubungi oleh tim audit dari aplikasinya, dan usahakan jawab sebenar-benarnya dan sesuai dengan data yang kalian masukkan ya. Nah jadi begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.